Liburan akhir tahun memang selalu ditunggu oleh keluargaku. Salah satu kegiatan yang sering kita lakukan adalah mengunjungi villa pemberian kakekku. Namun siapa yang menduga, ternyata liburan yang kutunggu ini malah menjadi momen yang tak bisa kulupakan sampai saat ini. Kejadian ini kualami 1 tahun yang lalu. Namaku Jaka. Aku mahasiswa akhir di salah satu universitas swasta di Bandung. Aku dan keluarga akhirnya pergi ke Lembang untuk berlibur. Seperti yang tadi ku bilang di awal, kami mengunjungi villa rumahnya kakek. Dan kami coba menghabiskan liburan akhir tahun di sana. Perjalanan menuju Lembang saat itu nampak lancar. Hingga kami pun sampai kurang lebih 3 jam. Kakek sudah sangat tua, hingga dia sulit untuk berjalan. Kakekku tinggal di villa ini memang sudah cukup lama. Dan di sana dia tinggal hanya dengan pembantu saja. Nenekku sudah lama meninggal. Begitu sampai dan masuk ke ruang tamu, keluarga langsung mengobrol satu sama lain. Di saat bersamaan, aku berkeliling rumah untuk melihat-lihat keadaan villa. Sudah lama sebenarnya aku tidak kesini. Seingatku saat itu, terakhir kali kesini waktu kecil, SD. Rumahnya berarsitektur peninggalan Belanda. Di ruang tengah kulihat adik sedang duduk di dekat piano tua. Aku menghampirinya dan memintanya untuk memainkannya. Karena adikku memang cukup piawai bermain piano. Tak lama adik pun memainkan piano tua itu. Wah, ternyata suara piano yang sudah cukup tua itu masih oke. Kulihat adik terlarut dalam permainan pianonya. Sampai tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dapur. Dan kulihat itu kakek. Kakek berjalan terburu-buru keluar dari dapur sambil menunjukku. "Hah? Kek, kenapa kek?" Kakek terus menunjuk-nunjuk, tapi ternyata bukan ke arahku. Tapi dia menunjuk ke arah adikku yang sedang memainkan piano. Tak lama, ku dengar ibu berteriak, "Jangan dimainin pianonya." Hah? Kontan aku langsung menyuruh adikku berhenti bermain piano. Ekspresi wajah kakek terlihat marah padaku. Dia lalu kembali dibopong masuk ke kamarnya. Aneh.
Kenapa ya? Waktu pun berlalu. Langit sudah mulai gelap. Kondisi rumah ketika malam sangat sepi. Sebenarnya di daerah sini ada beberapa rumah lain, semacam villa juga. Namun jaraknya berjauhan satu sama lainnya. Aku berjalan ke arah teras rumah dan duduk di kursi yang menghadap keluar. Di depan rumah terlihat ada pohon pisang. Iya, pohon pisang itu terlihat tak jauh dari pekarangan rumah ini. Ketika malam sepi dan cukup gelap, aku berpikir di pohon pisang ini pasti ada penunggunya, angker. Begitu pikiranku. Aku perhatikan pohon pisang itu sampai ada sesuatu yang bergerak-gerak di antara pohon itu. Karena gelap, awalnya sih terlihat samar. Namun warna putihnya cukup mencolok, seperti kain putih yang tertiup angin. Karena cukup jauh, aku tidak terlalu memperhatikannya lebih detail. Apaan tuh ya? Spanduk kali ya? Semakin malam, mataku pun semakin mengantuk. Aku lalu masuk ke dalam dan menuju kamarku yang letaknya di dekat dapur. Lampu penerangan di rumah ini tidak terang, bisa dibilang agak redup. Dan di beberapa ruangan bahkan lampunya dimatikan. Aku berjalan menuju kamar. Begitu masuk ke dalam, aku langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Suasana hening dan dingin membuatku tak perlu waktu lama dan langsung terlelap tidur. Sampai aku terbangun ketika aku mendengar suara kucing. Iya, suaranya sangat nyaring dan bising. Ketika aku lihat jam menunjukkan jam 2 pagi. Kucing mau kawin tuh kayaknya. Risik banget sih. Karena kondisinya masih mengantuk, aku kembali memejamkan mata. Sampai tiba-tiba, astaga, apaan nih? Kucingnya ternyata berada di dalam kamarku dan melompat ke atas badanku. Seekor kucing berwarna putih kusam. Setelah tiba-tiba melompat ke badanku, dia berlari keluar. Kontan aku langsung bangkit dan mengejarnya. Aku mengikuti terus kucing itu.
Dia berjalan agak sedikit berlari ke arah lorong, seakan-akan memang ingin dikejar olehku. Sampai kucing itu berbelok ke arah ruang tengah. Aku lalu mengejarnya, dan ketika sampai di ruang tengah, loh, siapa itu? Duduk membelakangiku ada seorang perempuan. Dia duduk tepat di depan piano. Iya, di depan piano tua yang tadi siang dimainkan oleh adikku. Dan kucing putih kusam itu menghampiri perempuan itu. Karena penerangan yang tidak begitu terang, hanya remang-remang, aku tidak bisa menebak siapa perempuan itu. Yang jelas dia duduk memakai seperti baju tidur berwarna putih. Itu tidak mungkin ibu. Ibu berambut pendek. Sedangkan perempuan yang duduk di depan piano itu rambutnya panjang sepunggung. Apa mungkin ada saudara lain yang aku tidak tahu dan juga datang? Penasaran, aku menghampirinya. Perempuan itu terlihat masih duduk diam mengelus kucing putih yang menghampirinya tadi. Memberanikan diri, aku pun bertanya, "Punten, Teh? Wak?" Seketika itu terdengar suara gaduh benda jatuh dari arah dapur. Kontan ku tengok ke arah dapur. Dan ketika aku berbalik lagi ke arah piano, astaga! Hah? Tidak ada siapa-siapa. Sosok perempuan dan bahkan kucing putihnya itu pun tidak ada. Seakan hilang di telang bumi. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding. Dan kembali terdengar suara gaduh dari arah dapur, depan kamarku. Seperti ada benda berjatuhan. Buru-buru aku lari ke arah dapur untuk melihat keadaan. Dan ketika ku lihat, jelas terlihat oleh mata kepalaku, benda-benda terlempar dari posisi sebelumnya, dari rak, dari gantungan, bahkan kursi pun bergeser, lalu terjatuh seketika itu juga, membuat suara yang sangat keras. Nyata sekali kulihat benda-benda itu berterbangan. Suara keras dan nyaring itu seharusnya membangunkan orang-orang yang ada di rumah atau villa ini. Tapi nyatanya tak ada satupun yang bangun.
Lalu aku pun coba untuk kembali menuju ke area lorong untuk membangunkan orang tuaku. Ketika berjalan di lorong, terdengar suara alunan piano. Iya, alunan piano yang mengalun sangat lambat dari arah ruang tengah. Aku pun mengintip ke arah ruang tengah itu dan perempuan yang sebelumnya kulihat dengan baju tidur berwarna putih dan rambut panjang sepunggung itu terlihat sedang memainkan piano. Kepalanya pun terlihat bergoyang ke kiri, ke kanan, mengikuti alunan piano yang dia mainkan. Dan samar pun terdengar suara menangis yang sangat memilukan diiringi dentingan piano. Perlahan aku pun mengurungkan niatku untuk membangunkan orang tuaku dan memilih kembali ke kamarku. Di dalam kamar, aku masih mendengar suara alunan piano itu, juga suara tangisan seorang perempuan. Aku pun coba pejamkan mataku untuk bisa tertidur. Keesokan paginya, diam-diam aku ceritakan apa yang kualami semalam kepada orang tuaku. Karena ketika pagi hari, rumah menjadi gaduh karena dapur sangat berantakan. Setelah aku ceritakan apa yang kulihat semalam, ibu berkata, perempuan yang kulihat itu adalah satu sosok penunggu piano tua yang berada di rumah kakek. Setiap kali piano itu dimainkan, pasti saja ada kejadian aneh. Barang berjatuhan, orang kesurupan, dan lain-lain. Jika piano itu dimainkan, sama artinya itu tanda untuk memanggil dia. Ketika ku tanya, siapa perempuan itu? Ibu enggan untuk memberitahu. Yang jelas, ibu bilang, aku masih beruntung karena tidak melihat wajahnya.